Kenapa Putri? Kayak tadi aku habis makan gorengan deh, kayak ada yang nyangkut. Oh iya sih memang ya kalau kita makan gorengan tuh kerasa kayak jegrak gitu ya. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Biasanya kan kita main mitos fakta tuh berdua. Nah sekarang sama dokter. Halo dok. Dokter Bismo sudah menemani kita untuk bermain mitos fakta pada hari ini yang akan membahas seputar gorengan atau minyak goreng. Nah ini kan berhubung minyak goreng tuh menjadi sebuah hal yang sangat wajib sekali untuk kalangan ibu-ibu ya dok. Benar. Nah untuk minyak goreng sendiri aku pernah mendengar bahwasanya atau pernah baca bahwasanya kalau minyak goreng itu banyak mengandung lemak nabati dan sebagainya ya dok ya? Oke, jadi di minyak goreng itu memang mengandung lemak, tapi Iya. tergantung minyaknya minyak apa dulu gitu. Karena memang minyak tersebut itu banyak mengandung lemak ya. Oke. Lemaknya itu ada lemak yang jenuh, ada lemak yang tidak jenuh gitu. Lemak yang jenuh itu yang bisa disebut lemak jahat, yang tak jenuh bisa disebut juga lemak baik gitu. Nah, berbagai macam minyak ini punya keunikannya masing-masing, punya komposisinya sendiri gitu. Jadi ada yang memang banyak lemak jenuhnya, ada yang banyak lemak tak jenuhnya gitu. Oke, untuk minyak goreng sendiri kalau menurut dokter kadar lemak yang jahatnya itu berapa dok? Jahat. Malah kalau minyak goreng itu kadar lemak jahatnya itu sangat tinggi sekali. Oke. Iya, lemak jenuh ya sebutannya gitu. Kalau minyak goreng yang dimaksud minyak goreng adalah minyak kelapa sawit ya. Karena kan minyak itu banyak jenisnya, ada Iya. minyak zaitun, ada minyak dari biji bunga matahari, ada minyak canola gitu, ada minyak kelapa juga. Nah, minyak yang sering kita pakai sehari-hari atau minyak sawit yang biasanya warna kuning tuh, nah itu banyak mengandung lemak jenuh atau lemak jahatnya. Oh, jadi Gitu. sudah terjawab ya sama dokter ya. Ternyata banyak juga ya. Jadi untuk para pemirsa juga, ini yang sering banget makan goreng-gorengan ini harus dikurangi ya dok. Betul banget. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Putri? Ada ini mitos atau fakta nih dok, minyak utuh mengandung banyak nutrisi nggak? Minyak utuh. Minyak utuh. Maksudnya minyak utuh gimana ya? Minyak yang belum terkontaminasi. Itu banyak apa? Banyak Nutrisi. nutrisinya. Minyak itu memang banyak nutrisinya. Bukan banyak ya, bermacam-macam nutrisinya, tapi hanya sedikit. Ya, yang paling dominan adalah kadar si lemaknya tersebut. Gitu. Di minyak pun ada terdapat zat besi, ada terdapat kalsium, ada kalium juga, tapi itu hanya sangat sedikit sekali. Ya, didominasi 90% oleh lemak tersebut. Gitu. Karena memang base-nya itu adalah dari lemak minyak tersebut. Kalau dibilang apakah minyak utuh banyak nutrisinya? Banyak tidak, tapi bermacam-macam iya gitu. Lebih banyak lemaknya dibanding nutrisi yang lainnya. Oh gitu ternyata ya. Iya. Tapi kalau untuk minyak goreng ini mitos atau fakta sih dok mengenai minyak goreng ini bagus untuk kesehatan jantung? Minyak goreng bagus untuk kesehatan jantung. Minyak yang bagus untuk kesehatan jantung adalah minyak yang tinggi lemak tidak jenuhnya atau lemak baiknya ya. Iya. Minyak baiknya gitu. Yang banyak tinggi itu adalah dari seperti minyak zaitun, minyak canola. Kalau minyak kelapa sawit itu lemak jenuhnya sangat tinggi gitu. Oh jadi kurang direkomendasikan ya Kurang untuk direkomendasikan kalau gitu. untuk kesehatan jantung. Untuk kesehatan jantung ya. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu. Kurang direkomendasikan. Kurang direkomendasikan. Nah, ini mitos atau fakta? Karena kan banyak itu orang-orang kalau pakai minyak tuh bisa sampai 2 kali kalau itu. Ini katanya tidak bermasalah. Ini mitos atau fakta nih dok? Kalau cuma 2 kali, 3 kali dan minyaknya tidak kotor masih jernih, tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Kecuali kalau sudah berkali-kali, seenggaknya maksimal 3 kali lah. 3 gitu. kali. Lebih dari itu, walaupun masih jernih, tidak kotor, sebaiknya diganti dengan yang baru. Gitu. Apalagi kalau udah berkali-kali sampai ngelihat Sampai hitam gitu ya. hitam itu sudah teroksidasi oleh zat-zat radikal bebas sehingga bisa berbahaya, malah bisa menyebabkan kanker juga. Wah bahaya banget tuh ya. Bahaya banget. Itu kan tadi kan sedikit pembahasan yang mengenai minyak tuh ternyata masih bisa digunakan atau secara berulang-ulang. Nah ini ada mitos fakta dok terkait minyak itu. Ini minyak nggak pernah basi atau nggak pernah rusak? Apakah benar itu dok? Jadi ada 2 pertanyaan ya, bisa basi apa sama bisa Iya. rusak nggak ya? Kalau basi kan kalau kita lihat di kemasan tuh pasti ada tulisan Expired. expirednya. Jadi jelas minyak bisa
basi Kadaluarsa, juga, ya. bisa kadaluarsa, bisa rusak atau enggak ya jelas dipakai berkali-kali, dan juga cara nyimpannya yang tidak benar itu akan bisa membuat rusak. Ya, jadi untuk pengetahuan di rumah, cara menyimpan minyak yang bagus itu adalah yang jangan sampai terkena sinar matahari. Oh gitu. Iya, jadi jangan taruh di tempat terbuka, bagusnya dimasukin tuh ke tempat yang wadahnya gelap. Gelap, oke. Betul. Kayak kalau obat-obat itu kan biasanya botolnya nggak ada yang bening kan. Iya. Botolnya gelap supaya lebih aman terkena dari sinar matahari. Oh, Minyak juga seperti itu, bagusnya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Demikian ya. Tapi kan aku kan sering menemukan ya untuk jenis minyak ini kan kayak minyak curah kan tidak ada expirednya. Nah itu gimana itu dok? Nah, kalau misalkan tidak ada expirednya kayak minyak curah gitu, dari hasil penelitian sih biasanya bisa bertahan itu sampai 8 hingga 12 bulan. Tapi kan biasanya kita nggak akan menyimpan sampai selama itu kan. Biasanya minyak juga hari ini beli mungkin 3 hari 4 hari Udah habis. sudah habis. Tapi kalau sering goreng ibu-ibu di rumah ya kan. Gitu. Jadi masih aman sih kalau untuk ngomongin minyaknya bisa basi nggak sih? Kita kan penggunaan minyak nggak pernah menyimpan minyak nggak pernah lama, jadi masih aman sih. Mungkin ini lebih disarankan untuk pakai minyak yang lebih ke arah kemasan kali ya biar kita Betul. tahu ya itu sudah segi Dan juga kalau komposisi. beli tuh harus sedikit-sedikit aja gitu. Oh iya, nggak usah langsung banyak Nggak usah ya. langsung banyak. Betul, supaya tidak kadaluarsa. Betul. Oke, terus ini kan banyak tuh mitos mengenai kalau lagi berjerawat jangan makan gorengan. Itu mitos atau fakta nih dok? Biasanya sih banyak Iya. yang mikir tuh, oh kalau makan yang minyak-minyakan nanti kulitnya jadi Berjerawat. berminyak, berjerawat berminyak. gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara minyak dan juga jerawat ya, karena Iya. jerawat itu di kulit, minyak itu masuk dalam tubuh diubah jadi lemak. Apakah itu bisa mempengaruhi kadar kulit kita atau gimana dok? Enggak. Sebenarnya tidak berpengaruh gitu, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Kalau memang karena jerawatan itu ya karena memang biasanya dari faktor lingkungan, pekerjaan biasanya terlalu banyak di luar Ruangan. terkena debu, Polusi polusi udara. udara gitu. Jadi bisa dikatakan itu mitos, yang nggak ada hubungannya minyak sama jerawat. Iya, Nggak ngaruh Jadi, ya. buat yang jerawatan mau makan gorengan silahkan. Bebas makan gorengan nih. benar. Oke, selain itu juga nih kalau ini mungkin agak berkaitan lah ya. Kalau tadi kan jerawat ya pemirsa. Kalau jerawat memang kata dokter tuh agak berbeda. Kalau jerawat tuh kan di kulit. Kalau misalkan apa yang berbau minyak itu kan masuknya ke tenggorokan. Nah, tapi ini sering banget yang menemukan nih dok. Kalau misalkan batuk itu kita dilarang untuk makan gorengan. Apakah ini kalau terlalu banyak makan gorengan atau yang berbau dengan minyak ini memang menyebabkan dari ini disebabkan oleh minyak itu sendiri? Jadi minyak itu tidak secara langsung menyebabkan batuk ya. Dia ada penghantar lainnya, ada mekanisme lainnya. Salah satunya itu adalah GERD. Tahu GERD nggak? Tahu ya? Asam lambung naik. lambung, Iya, iya. asam lambung yang naik sampai ke atas sini itu akan menyebabkan batuk. Oh gitu. Iya, konsumsi minyak yang terlalu banyak, pernah nggak makan gorengan banyak jadinya enek, mual. Nah itu salah satunya yang bisa menyebabkan jadi bikin batuk. Oh jadi Gitu. ada pengaruh GERD juga ya? Betul. Terus yang kedua, minyak itu kan dia bentuknya itu pekat, lengket ya. Nah di tenggorokan kita ini sudah ada seperti lendir yang untuk melapisi supaya kalau ada kotoran itu dia tidak nempel di tenggorokan. Gitu. Nah kalau ada minyak, kerja lendir ini jadi berkurang gitu. Jadi akan lebih mengiritasi tenggorokan gitu. Terus jadi suaranya serak itu ngaruh juga ya? Pengaruh juga. Jadi ya ada pengaruhnya kalau makan makanan berminyak terhadap batuk ada pengaruhnya. Ya, tapi mungkin kalau untuk orang yang sedang batuk nih, ini agak dikurangi kali ya. Betul, dihindari dulu Dihindari kali ya. lah ya, malah harus dihindari pemirsa. Oke. Terus ini berapakah batas ideal dalam mengkonsumsi makanan yang berminyak ini dok? Batas ideal ya. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu batas ideal sehari itu kita 5 sendok makan. 5 sendok makan. 5 sendok makan minyak. Cuma kan ngitungnya susah ya. Iya. Kita kan goreng langsung biar masukin bakwan apa ayam gitu kan. Ini yang ada di dalam makanan sebenarnya berapa banyak gitu. Jadi kita bisa bilang secukupnya aja. Karena kan mengukur biasanya minyak itu 1/4 dari berat makanan tersebut adalah isinya minyak. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah makan goreng-gorengan sehari sekali saja cukup. Jangan terlalu berlebihan.
karena resikonya Cukup tinggi ya. cukup tinggi, ke jantung, ke stroke juga cukup berbahaya. Ya. Aku kan tahu minyak goreng itu bukan hanya yang nabati, yang seperti kelapa sawit ya, terus juga yang tadi minyak zaitun dan yang lainnya. Ada juga minyak hewani juga nggak sih dok kalau minyak goreng kan? Minyak hewan. Dari hewan. Waktu itu aku pernah lihat ada ini produksi minyak tapi kayak dari gaji gitu. Oke, ini tuh lebih disarankan yang mana? Lebih sehat yang mana dok? Belum ada penelitiannya sih kalau itu. Ya, jadi memang minyak di hewan itu sudah ada minyaknya. Jadi biasanya kita kalau nge-grill daging kita nggak pakai minyak Iya, lagi. betul. Karena memang ada kandungan Karena minyaknya. memang ada kandungan minyaknya, dia akan keluar minyaknya sendiri. Jadi mungkin bisa untuk mengurangi konsumsi minyak nabati tersebut kalau kita memanggang daging gitu. Kalau ditanya lebih sehat yang mana? Sampai saat ini belum ada penelitiannya dan juga minyak hewan itu sangat jarang sekali ditemukan Iya, ya. dan digunakan mungkin ya. Dan digunakan di supermarket pun susah nyarinya ya. Jadi ya saat ini gunakan minyak nabati saja dulu. Gitu. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk perjumpaan kali ini. Putri ada yang mau ditambahkan? Mungkin dokter bisa kasih kesimpulannya ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, untuk pemirsa yang di rumah, minyak goreng itu tidak selalu jahat ya. Kalau penggunaannya tepat, volumenya tepat, dia juga bisa bagus gitu. Jadi gunakanlah dengan bijak minyak goreng dan juga simpan minyak goreng tersebut itu dengan baik, hindari langsung sinar matahari. Kalau sudah dipakai berkali-kali, gunakanlah minyak goreng yang baru. Jangan gunakan minyak goreng yang sudah dipakai. Oke, terima Terima kasih banyak kasih, dokter dokter. Bisma yang Sama-sama. sudah memberikan banyak ilmunya, apalagi pembahasan mengenai minyak goreng. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu-ibu di rumah. Betul banget. Oke, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa. Kita akan bahas mengenai apa Putri? Kita akan bahas mengenai ini. Tadi kan kita udah bahas tentang gorengan-gorengan. Nah, ini kita akan bikin sesuatu nih, Kris. Oke, untuk itu kita jeda dulu pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Atalase Indonesia. Indonesia. Terima kasih dokter. Sama-sama.